Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Hidayat dengan NIM 17024050095. Saya melakukan perekaman di malam hari, yaitu tepatnya pukul 11 lewat ya. Langsung saja ke materi, yaitu tentang analisis usaha tani buah naga yang ada di Kecamatan Lamasi. Untuk latar belakangnya, yang pertama itu sebagian besar wilayah di Indonesia di Kecamatan Lamasi ini merupakan wilayah pertanian, yang mana lahannya ini banyak digunakan untuk lahan pertanian, entah itu perkebunan maupun persawahan. Nah, dari sini banyak peluang usaha tani yang dikembangkan oleh masyarakat di Kecamatan Lamasi ini, dan yang paling utamanya itu yaitu yang menjadi perhatian saya adalah peluang usaha tani di buah naga ini. Nah, dari buah naga inilah bisa digunakan sebagai penghasilan tambahan para petani yang mau menekuni usaha tani buah naga ini. Nah, walaupun buah naga ini termasuk pengelolaannya itu tidak terlalu tidak terlalu susah. Maksud saya itu tidak rumit dalam perawatannya atau budidayanya ini, sehingga bisa memudahkan petani itu mendapatkan penghasilan tambahan dari usaha tani buah naga ini. Nah, walaupun usaha tani ini tergolong mudah, namun tak menutup kemungkinan bahwa ada kendala pasti yang akan ditemui oleh petani itu sendiri. Nah, dari situlah contohnya itu ada dalam pemasaran mereka bagaimana. Nah, dari sinilah yang saya amati bahwa pemasaran yang dihadapi petani di buah naga ini memang belum cukup bersaing ya buah naga di pasar-pasar dengan usaha tani yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua itu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini bagaimana penetapan strategi pemasaran yang dilakukan oleh petani. Nah, di sini permasalahannya ya itu dari bagaimana mereka itu menetapkan pemasaran buah naga ini agar bisa bersaing dengan produk lain. Nah, dan yang kedua, bagaimana mengatasi kendala dari menetapkan strategi ini. Nah, menurut saya kendalanya itu begitu banyak ya dari petani, apalagi di sini kan di desa. Jadi para petani itu ilmu pengetahuannya dan pemasaran itu masih masih kurang modern begitu ya. Karena memang masyarakat desa itu kurangnya fasilitas yang lebih modern begitu ya. Kemudian untuk yang kedua, selanjutnya tujuan penelitian. Nah, untuk mengetahui strategi apa yang tepat digunakan dalam pemasaran buah naga ini. Nah, dari sini kita bisa, nanti saya akan mencoba untuk mengamati bagaimana strategi yang harus ditetapkan oleh petani di sini agar nantinya itu buah naga ini bisa bersaing dengan produk-produk lain. Untuk yang kedua, untuk mengetahui cara mengatasi yang menjadi kendala. Nah, inilah yang saya maksud. Kendala-kendala ini seperti itu tadi, dari para petaninya itu yang pengetahuannya dalam melakukan pemasaran. Karena di sini petani itu mereka itu memasarkan hasil panennya itu cuma pergi ke pasar. Kan seperti yang kita ketahui bahwa bisa dijual dengan secara online, bisa kita jual ke pasar-pasar seperti Indomaret, bisa diekspor ke luar daerah ya, begitulah.
manfaat dari penelitian ini, yang pertama menambah pengetahuan saya dalam mengembangkan usaha tani ini. Toh kan tidak ditahu bahwa nanti kedepannya akan seperti apa. Bisa saja saya mengembangkan usaha ini akan menjadi pengalaman saya, ya. Kemudian menambah pengalaman dalam sebuah pemasaran sebuah usaha. Walaupun saya tidak nanti kedepannya tidak mencoba untuk ini, kan bisa saya nanti akan mencoba yang lainnya, yaitu dalam bidang pemasaran juga. Nanti kan ada pengalaman-pengalaman yang akan saya dapatkan dari sini. Sebagai bahan analisis, ya, sebagai bahan analisis saya bagaimana pemasarannya nanti di sini. Dasar teori yaitu buah naga itu menciptakan buah naga itu sebagai penghasilan utama ataupun penghasilan tambahan dari petani itu sendiri nantinya. Potensi usaha tani buah naga ini menurut saya itu cukup besar, ya, kemungkinan untuk bisa bersaing. Karena apa? Karena di sini masih belum begitu banyak yang membudidayakannya, jadi masih ada kemungkinan bahwa buah naga ini akan banyak peminatnya. Penetapan strategi yang akan digunakan, menurut saya ya nanti penetapannya ini akan kami pikirkan, ya, nanti bagaimana yang akan saya coba untuk diterapkan di usaha tani ini. Hipotesis penelitian. Nah, dalam pemasaran petani yang kurang gencar dalam melakukan promosi, misalnya mereka hanya menjual barangnya, hasil panennya itu ke pasar. Mereka tidak mencoba untuk melakukan promosi misalnya secara online ataupun promosi ke pasar-pasar yang lainnya, misalnya kayak seperti pasar modern, ya, kayak Indomaret, Famidi dan sejenisnya. Dan petani di sini tuh kurang mengetahui bagaimana proses pemasaran yang baik, bagaimana caranya untuk bisa menarik pelanggan agar pelanggan itu tertarik pada produk petani itu. Kemudian yang terakhir itu ada metode penelitian, ya, metode penelitian yang saya gunakan di sini, ya, pada tanggap, ya. Untuk penelitian ini saya lakukan coba mengamati itu wawancara. Ya, wawancara itu saya lakukan untuk pertama kali itu tanggal 4 Juni, ya. Tanggal 4 Juni. Kemudian, ya, banyak wawancara sama petani, ya. Di situ mereka itu menyambut baik, ya. Dan mereka itu berharap saya itu bisa membantu mereka untuk bisa memasarkan buah naga itu. Nah, mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Nasrul Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.